Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelino Sendo Kaunang dengan NIM 10241040 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perhitungan manual untuk dataset potensi kebakaran yang terjadi di negara Algeria. Untuk datasetnya sendiri kami mengambil dari website yang bernama UC Irvine atau Machine Learning Repository. Pada dataset ini berjumlah 244 data tentang potensi kebakaran yang terjadi di negara itu. Oke, kita lanjutkan ke perhitungannya. Di sini kita menggunakan tools yang bernama Excel untuk melakukan perhitungan manual. Pada dataset ini kami menggunakan sebanyak 122 data. Jadi sebelumnya kami tidak menggunakan secara keseluruhan data yaitu 244 dan kami membaginya menjadi dua, yaitu jadi kami menggunakan sebanyak 122 data. Untuk perbandingan data training dan data testing itu sebanding rasio 80 dibanding 20. Jadi untuk data trainingnya kami menggunakan sebanyak 97 data dan untuk data testingnya kami menggunakan sebanyak 25 data. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan manualnya. Pada perhitungan manual ini di sini ada kolom yang bernama data hitung. Nah, fungsi data hitung ini sendiri yaitu untuk menghitung keseluruhan variabel data yang ingin kita ketahui hasil prediksinya dan jarak Euclideannya. Nah, pada ini pada kolom data hitung ini dia akan menghasilkan hasil data prediksi. Nah, di mana hasil data prediksi ini diambil dari 5 data jarak terdekat dari variabel data yang kita hitung. Jadi di sini kami menggunakan K-nya adalah 5. Jadi data variabel yang kita hitung itu akan menghasilkan 5 data terdekatnya beserta jarak Euclideannya. Dan untuk hasil prediksi ini dia didapatkan dari hasil voting dari 5 jarak terdekat tersebut. Jadi di sini saya kasih contoh untuk pada data ini kita menggunakan data testing. Nah, yang dimana di sini habis itu kita masukkan ke dalam data testing. Nah, di sini menghasilkan untuk secara keseluruhan dari 5 data terdekatnya itu ada not fire, not fire, not fire, not fire, dan untuk 5 datanya itu not fire dan hasil prediksi yang dihasilkan yaitu not fire. Begitu seterusnya untuk keseluruhan data testing yang ingin kita ketahui hasil prediksinya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke data hasil perhitungan. Nah, yang dimana kita telah melakukan keseluruhan data testing dan mendapatkan hasil prediksi dari data testing yang telah kita hitung semua variabel datanya, dimana untuk hasil aktual dan hasil prediksinya itu terdapat 100% atau tidak ada perubahan dari data yang sebelumnya data aktual. Jadi untuk keseluruhannya berjumlah sama antara hasil aktual dan hasil prediksi. Baik, kita lanjutkan ke conversion metric. Nah, pada conversion metric ini di mana table untuk menunjukkan hasil precision, recall dan akurasi, yang dimana untuk hasil data aktual not fire berjumlah dan prediksi not fire berjumlah 19. Lalu untuk hasil data aktual not fire dan prediksi fire berjumlah 0. Dan hasil data fire dan prediksi not fire berjumlah 0 juga. Dan hasil data aktual fire dan prediksinya fire juga berjumlah 6. Lalu untuk masing-masing precisionnya yaitu 1 atau 100%, tidak ada perubahan. Lalu untuk hasil data recallnya juga 1 dan tidak ada perubahan juga. Dan untuk akurasinya yaitu 1 atau 100%. Dan untuk keseluruhan akurasi dari hasil prediksinya tidak ada yang berubah, tetap sama seperti nilai hasil aktual atau hasil yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaki Abimanyu Toroputra dengan NIM 10241014. Jadi kali ini dari saya akan menjelaskan bagaimana sistem untuk perhitungan dataset yang kami miliki pada aplikasi yaitu Google Colab. Jadi pertama-tama di sini dari saya sudah memasuki untuk aplikasi Google Colab sendiri.
Jadi pada aplikasi ini saya akan melakukan eh, perhitungan dalam bentuk codingan, yaitu menggunakan bahasa Python, yang dimana saya sendiri sudah memberikan susunan secara terstruktur untuk proses dari perhitungan ini sendiri. Jadi, pertama, ketika sudah masuk ke bagian Google Colabs ini, kita akan langsung melakukan perhitungan yang sudah saya susun secara rapi di sini. Baik, pertama, di sini ada kode yang dimana berfungsi untuk mengimport dua library atau alat bantu dalam perhitungan ini, yaitu pertama ada Pandas. Di sini dia fungsinya sebagai alat untuk membuat tabel frame yang khusus pada sistem perhitungan ini, dan NumPy sendiri itu berfungsi sebagai alat bantu untuk proses perhitungan numerik yang akan dilakukan pada sistem perhitungan ini. Selanjutnya di sini ada proses untuk mengupload file Excel ke dalam Colab. Jadi pertama di sini ada fungsi from Google Colab import file. Ini berfungsi untuk memberikan bantuan, mohon maaf, memberikan fungsi tambahan untuk Google Colab dapat mengimport file yang terdapat dalam device yang kita miliki. Di sini di bawahnya ada terdapat dua variabel, yaitu uploaded dan nama file. Pertama di uploaded ini dia memiliki fungsi di mana untuk menyimpan dari file uploaded. Di sini file uploaded ini bertujuan untuk memunculkan tombol untuk menginput file yang ingin kita hitung atau dataset yang ingin kita hitung. Dan di bawah ini ada nama file. Ini berfungsi untuk melis dataset yang telah kita upload ke dalam Google server Google Colab, dan menyimpannya sebagai kunci atau key agar nantinya bisa digunakan langsung dalam perhitungan selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu proses untuk membaca dataset. Di sini, proses untuk membaca dataset sendiri ada 3 baris. Pertama, baris kolom. Variabel kolom ini berfungsi untuk memetakan kolom apa saja yang terdapat dalam dataset tersebut, agar nantinya data-data yang diambil bisa tersusun secara terstruktur dan sesuai dengan dataset yang ada di dalamnya. Jadi, semisal di dalam dataset terdapat kolom day, month, year, maka nanti pada penyusunannya itu mereka akan dicocokkan dan disesuaikan agar data-data tersebut dapat tersusun rapi dan sesuai pada kolomnya masing-masing. Selanjutnya di sini ada variabel df. Di sini dia untuk membaca file Excel yang sudah kita import ke dalam, di mana nanti ada terdapat nama file. Terus nanti terdapat perintah header none, di mana ini untuk memberitahu dari PD ini, yaitu Pandas tadi, agar dia tidak langsung mencari atau menentukan header yang ada, agar kita bisa dengan sendirinya menentukan mana yang menjadi header dan data yang memang kita perlukan. Terus di sini ada skip row, jadi tujuannya itu untuk melewati 2 baris data pada data file Excel dataset, di mana baris pertama itu yang kami miliki itu ada judul dari wilayahnya, dan baris kedua itu kolomnya. Jadi nanti pada pembacaan file dataset Excel-nya itu dia otomatis langsung ke baris ketiga, yaitu baris pertama dari data-data yang kita perlukan. Dan terakhir di sini names column, ini dia akan menyesuaikan langsung seperti yang saya bilang tadi, menyesuaikan langsung kolom-kolom yang diperlukan, seperti kolom day yang dalam dataset akan dia dicocokkan dengan the string day yang sudah kita buat di sini. Selanjutnya di sini ada df date.
atau variable day. Di sini fungsinya untuk merubah dari 3 kolom yang tadi day, month, dan year itu menjadi satu kolom utuh yang bernama date atau tanggal. Jadi hari, bulan, dan tahun ini akan menjadi satu bernama date atau tanggal dengan susunan eh, s- day, lalu strip, lalu bulan, strip, lalu tahun. Baik, selanjutnya di sini ada pembagian untuk kedua data, di mana tujuannya untuk membagi 97 data training dan 25 data testing. Jadi pertama di sini ada data train dan data test. Ini dia variabel data train ini difungsikan untuk mengambil 97 data pertama dan disimpan eh, ke dalam variabel data trend dan di reset indeksnya dari 0 hingga ke 96. Lalu di sini ada data test, jadi dia mengambil 97 baris sisa setelah data trend tadi untuk disimpan dalam variabel data test, lalu di reset indeksnya menjadi dari 0 hingga 24. Selanjutnya, di sini ada dia menyimpan variabel fitur, yaitu data-data yang kita perlukan untuk melakukan perhitungan tadi. Perhitungan nantinya yang seperti jarak equivalence dan lain-lain. Pertama di sini dia ada menyimpan variabel xtrain dan xtest, yaitu ini training, data training dan data testing. Pertama di sini dia akan mengambil seluruh baris data ini ke dalam variabel train dan juga variabel test sesuai jumlahnya masing-masing tadi, lalu akan diubah menjadi datanya dalam bentuk float atau angka desimal. Lalu di sini di bawahnya ada ytrain dan juga ytest. Ini keduanya berfungsi untuk mendata kelas-kelas apa aja yang terdapat pada data training dan data testing. Misalnya seperti 97 baris data train yang sudah dibagi tadi, itu kelasnya yaitu fire dan not fire itu akan didata di dalam YTrain ini dan juga untuk data testing akan didata di dalam YTesting ini. Jadi ada juga kode tambahan di sini strip ini berfungsi untuk menghilangkan spasi yang berlebih di dalam class atau penulisan not fire dan fire agar nanti dalam penyocokannya tidak ada kekeliruan dari spasi atau value yang tidak perlu digunakan. Selanjutnya, itu ada perhitungan untuk KKN-nya sendiri. Di sini ada perhitungan KKN manualnya. Di sini kita menggunakan jarak 5, jarak equivalence-nya sama seperti perhitungan manual. Di mana di sini kita mendefinisikan untuk jaraknya K sendiri tadi. Untuk nilai data terkecil sendiri tadi, kita mengambil 5 data terkecil atau terdekat. Lalu di sini ada disediakan variabel hasil prediksi dalam bentuk array untuk menyimpan hasil prediksi yang sudah dilakukan perhitungan equivalence ini. Di sini ada fungsi perulangan for in range, di mana ini bertujuan untuk mengulang seluruh baris data testing agar untuk setiap barisnya dapat dilakukan perhitungan dengan data training. Pada baris pertama sini ada variabel jarak. Di sini dia dibuat rumus sesuai dengan perhitungan manual yang sudah dijelaskan, di mana di sini dia akan menggunakan sama seperti data Excel tadi ada SQRT, lalu ada pengurangan dari data train dan data testing, lalu dikuadratkan dengan 2. Dan itu akan
dilakukan untuk perulangan setelah dia sudah menyampai hasil bawah dan diulangi terus untuk setiap barisnya. Selanjutnya, di sini ada penentuan untuk ambil jarak terkecil dari hasil perhitungan equidence tadi. Jadi, jarak setiap variabel jarak ini kan sudah tercatat dan itu nantinya akan diurutkan secara tersusun mulai dari terkecil hingga terbesar, lalu akan diambil 5 data terkecil seperti variabel kata tadi di sini sudah ditulis. 5 data terdekat atau terkecil akan diambil dan disimpan di dalam indeks terdekat. Selanjutnya ada kelas terdekatnya sendiri. Jadi ini sama fungsinya seperti tadi, indeks terdekat. Yang indeks terdekat tadi dia mengambil datanya berdasarkan hasil perhitungan, sedangkan kelas terdekat ini ketika sudah didapatkan 5 data hasil jarak terdekat, maka 5 hasil jarak terdekat tersebut akan dilihat kelasnya dan diambil untuk disimpan di dalam variabel kelas terdekat ini. Lalu ada baris yang selanjutnya itu prediksi, di mana dia di sini melakukan voting sama seperti perhitungan manual, di mana dia melihat pola manakah kelas yang lebih sering muncul dibanding kelas lainnya. Seperti mungkin kayak fire, fire, not fire, 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 maka dia akan otomatis tersimpan sebagai data dengan prediksi fire. Jika sudah disimpan dalam variabel prediksi ini, maka nanti hasilnya akan ditambahkan dan dimasukkan ke dalam array yang telah dibuat sebelumnya. Dan itu akan terulang secara looping hingga seluruh baris testing telah berhasil dihitung dengan baris training. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan terakhir. Ini lebih berfungsi kepada dia itu untuk menampilkan hasil dari penjumlahan atau tata cara perhitungan yang sudah dilakukan ini ke dalam bentuk susunan yang sudah dibuat seperti ini. Jadi pertama dia akan menyimpan hasil tadi dalam bentuk variabel hasil, lalu akan ditampilkan dalam beberapa string. Pertama ada date untuk tanggal yang sudah digabung di atas tadi. Lalu hasil aktual itu nanti hasil yang sudah benar-benar ada, yaitu di bagian y-test ini. Lalu di sini ada hasil prediksi. Ini itu hasil prediksi yang sudah dilakukan ketika berada di looping ini dan tersimpan di dalam array ini. Dan dia akan di-print untuk dimunculkan dan bisa kita bandingkan secara langsung atau bisa kita lihat secara langsung. Dan terakhir di sini dia ada perintah untuk membandingkan, menyimpan variabel akurasi dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil prediksi, di mana dia bertujuan untuk melihat persentase seberapa besarnya perbandingan aktual dan prediksi yang telah dilakukan. Apakah sudah ada ketidakcocokan antara hasil aktual dan hasil prediksi. Dan terakhir dia akan dilakukannya print untuk menampilkan hasil akurasi, di mana nanti hasil tersebut akan masih tersimpan dalam bentuk float dan akan diubah melalui kali 100 agar dia dapat diubah dalam bentuk persentase. Jadi contohnya seperti mungkin hasilnya itu yang kita akan dapatkan adalah 0,1. Maka nanti ketika dikali 100, maka dia nanti akan menjadi 100. Dan fungsi di belakangnya ini untuk menambahkan 2 angka desimal setelahnya dan ditambahkan string yaitu persen. Jika kita jalankan, maka
program akan berjalan seperti ini, memunculkan pilih file, tombol pilih file seperti fungsi dari file upload ini tadi. Lalu selanjutnya kita akan memilih file untuk dihitung, dan perhitungan akan otomatis dilakukan, dan di sini sudah tertampil sesuai dari tampilan di sini pada variabel hasil. Dia tersusun secara kolom date, hasil aktual, dan hasil prediksi. Dan terakhir di sini akan muncul akurasi perbandingan dari hasil aktual dan hasil prediksi yang sudah kita buat tadi. Dan yang kita dapatkan di sini akurasinya adalah 100%, yang berarti pada hasil aktual dan hasil prediksi tidak ada perbedaan pada kedua hasilnya dan memiliki persamaan hasil akurasi yang 100% sama. Dan dapat dibuktikan bahwa hasil perhitungan collab dan perhitungan manual memiliki hasil yang sama dan sesuai dengan yang dilakukan oleh perhitungan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're